Herman, selamat siang Pak Victor, Bu Bina, Bu Yuni, anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, hari ini ujiannya bisa terlaksana dengan lancar, toh, Nak? Puji Tuhan, Pak. Ya, syukurlah kalau begitu. Berarti anak-anak yang sudah merasa mampu menyelesaikan soal dengan baik, pasti persiapannya sudah bagus ya. Jadi ada kesempatan ujian 2 hari yang belum terlaksana. Silahkan anak-anak bisa persiapkan dengan baik. Ya, anak-anak bisa persiapkan dengan baik. Ya. Kemudian untuk supaya lancar, mari kita buka dulu dengan berdoa. Mungkin Samuel bisa bantu temannya yang bisa pimpin doa. Saya menawarkan teman-teman, Pak, untuk memimpin doa. Oke, silahkan, Nak. Iya, terima kasih Pak Tadi dan Bapak Ibu Guru. Bagi teman-teman yang bersedia untuk memimpin doa, dipersilahkan untuk memimpin doa pembuka. Ayo. Yang ingin sebentar. Orin, apakah bersedia, Orin? Orin? Waduh, Orin. Ya. Apakah bersedia memimpin doa pembuka? Ya, bersedia. Oke, terima kasih, Orin. Silakan. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih telah mengumpulkan kami dalam Zoom pada hari ini. Berkatilah agar Zoom pada hari ini dapat berjalan dengan baik, agar besok kami dapat mengerjakan ujian PJOK dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Setelah juga guru-guru kami yang membimbing kami untuk belajar. Terima kasih, Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Arin. Terima kasih, Samuel. Terima kasih, Pak. Oke. Anak-anak, untuk besok kalian akan melaksanakan ujian tertulis PJOK ya. Jadi untuk persiapan hari ini kita ada kesempatan untuk pendalaman materi. Jadi apa yang nanti Bapak coba sampaikan, apa yang nanti anak-anak dirasa kurang jelas atau masih ragu di dalam pemahaman dari apa yang Bapak sudah sampaikan, boleh nanti ditanyakan, tetapi tidak perlu terlalu melebar, mungkin ruang lingkupnya seperti yang Bapak jelaskan ya, supaya waktu kita bisa kita gunakan efektif, efisien, dan bermanfaat untuk kita semua. Ya. Baik anak-anak, untuk besok pagi kalian akan melaksanakan ujian PJOK. Seperti yang Bapak sudah pernah sampaikan, jumlah soalnya berapa anak-anak? Jumlah soal untuk PJOK berapa yang pernah Bapak sampaikan? Halo? Sudah lupa ya? Jumlahnya 35 ya. Jumlah 35 soal. Nanti yang pilihan ganda jumlahnya
Sepertinya Jungri masih ingat ini. Ya. Untuk yang 5 soal itu soal uraian singkat. Ya. Bukan jawab singkat tapi uraian singkat. Jadi nanti pada saat uraian singkat itu silahkan anak-anak bisa mengerjakan, menjelaskan dengan sejelas mungkin supaya nilai kalian yang kalian capai bisa maksimal. Ya. Bapak yakin kalau anak-anak mempelajari dengan sungguh-sungguh dari materi-materi yang Bapak berikan, pasti hasilnya akan bagus. Seperti pengalaman beberapa kali kalian penilaian formatif ataupun ulangan akhir semester, anak-anak yang tekun, anak-anak yang disiplin belajar kelihatan ya. Nah, maka silahkan yang sudah punya disiplin yang baik, silahkan ditingkatkan ya. Kemudian bagi anak-anak yang kemarin pada saat penilaian akhir semester ataupun penilaian formatif ada hal-hal yang masih merasa ada kekurangan, silahkan anak-anak bisa persiapkan ya. Khususnya untuk materi besok dan hari Kamis. Supaya sisa 2 hari bisa kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke, nak ya. Kemudian hari ini kita akan mendalami ya materi yang pernah Bapak sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, anak-anak bisa bertanya. Selanjutnya nanti setelah Bapak jelaskan, Bapak beri kesempatan untuk tanya jawab ya. Siapa tahu di antara anak-anak ada yang belum mengerti dari apa yang Bapak sudah sampaikan. Oke anak-anak, Bapak akan coba tampilkan dari apa yang pernah Bapak sampaikan beberapa waktu yang lalu dari rangkuman materi ya. Materi yang nanti harus anak-anak pelajari yang pernah Bapak sampaikan dari mana anak-anak? Ayo. Yang sudah belajar siapa? Yang sudah baca-baca dari materi yang Bapak berikan, rangkuman yang Bapak berikan dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang Bapak berikan. Siapa yang sudah belajar untuk besok? Udah pada baca belum, nak? Halo? Baca anak-anak baru sedikit doang. Oh, baru sedikit. Ya. Nanti anak-anak yang kalian pelajari, itu dari rangkuman yang Bapak sudah buatkan ya. Dari rangkuman materi yang Bapak buatkan, yang terbaru itu yang Bapak kirim di Classroom tanggal 22 April ya. Di situ ada rangkuman materi terbaru dan kisi-kisi soalnya ya. Jadi silahkan nanti dipelajari dengan baik. Oke. Anak-anak kita akan coba untuk bahas dari materi yang Bapak buatkan rangkuman ya. Oke, supaya nanti lebih bisa memahami ya. Oke anak-anak. Sekarang Bapak mau bertanya. Anak-anak mencoba untuk tidak perlu membaca dengan apa yang Bapak tampilkan di sini ya. Tetapi intinya
dalam gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif, ini di setiap kegiatan pembelajaran PJOK, ini ada ya anak-anak ya. Ini ada. Walaupun terkadang apa yang anak-anak lakukan, itu kalian tidak sadari. Yang kalian lakukan itu gerak lokomotor yang mana, gerak non lokomotor yang mana, gerak manipulatif yang mana. Tetapi intinya seperti yang anak-anak perhatikan di layar ya. Gerak lokomotor dan non lokomotor. Dari materi yang Bapak tampilkan ini, ada yang mau bertanya? Halo? Halo anak-anak? Oke, Bapak jelaskan ya, supaya lebih matang. Nanti baru tanya jawab setelah Bapak jelaskan. Gerak lokomotor, perhatikan, gerak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, contohnya pasti anak-anak sudah tahu semua ya. Berjalan, berlari, melompat, berguling, ya, dan lain-lain. Kemudian gerak non lokomotor, gerak tanpa berpindah tempat. Ya, misalnya kita mengayun badan kita, memutar tangan kita, menggelengkan kepala, ya, membungkukkan badan, dan masih banyak lagi gerakan-gerakan yang menunjukkan gerak non lokomotor. Kemudian gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerak lokomotor maupun non lokomotor yang dilakukan oleh anggota tubuh kita dengan objek, dengan sasaran ya. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Pada saat bermain bola, kita menendang bola ya. Pada saat bermain voli, kita passing ya, serve, memukul bola ya. Kemudian melempar bola. Ada sasaran ya, memantulkan bola. Oke. Kita lanjut anak-anak, supaya waktunya cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti, boleh. Oke. Kemudian, dalam permainan bola besar, anak-anak sudah tahu ya. Ada sepak bola, ada voli, basket. Nah, untuk basket, ini diciptakan oleh James Naismith ya. James Naismith. Iya. Kemudian dalam istilah-istilah permainan bola basket sebenarnya banyak sekali ya anak-anak ya. Selain yang Bapak tuliskan di sini, masih banyak sekali yang lain ya. Ada jump shoot, shooting, jambol ya kan. Kalau jump shoot itu melempar bola, memasukkan bola ke arah ring tetapi dengan apa anak-anak di sini? Nggak lompat. Ada gerakan melompat di sini ya nak ya, yang membedakan. Ini jump shoot. Kalau yang ini ada gerakan melompat tidak yang ini? Yang shooting? Tidak ada. Ya, itu yang membedakan. Kalau jambol di sini ada ya. Boleh melompat, boleh tidak ya. Tapi di sini jambol adalah bola pertama ini anak-anak. Pada saat anak-anak bermain basket, pada saat kalian mengenal permainan basket di kelas 5 kemarin, baru memulai latihan game ya. Tetapi terus ada pandemi sehingga belum bisa memperdalam untuk materi permainan basket ya. Sebenarnya istilah-istilah dalam basket banyak ya anak-anak, seperti dribble, kemudian traveling, ya kan? Layup dan lain sebagainya kan. Nah, tetapi Bapak percaya anak-anak sudah memahami ya dari istilah-istilah yang lain, ya. Iya.
Kemudian dalam latihan lempar tangkap bola basket, pada saat awal anak-anak memulai latihan permainan materi basket, biasanya ada latihan lempar tangkap bola basket, kan? Di sana ada lempar operan setinggi dada, ya kan? Disebut apa? Chest pass. Operan setinggi dada, ya. Operan pantul atau bola pantul sering disebut dengan istilah apa, anak-anak? Bounce pass. Ya, bounce pass, ya. Kemudian operan atau lemparan dari atas kepala disebut Overhead pass. Overhead pass, ya. Kemudian operan samping. Tolong dipahami, dipelajari istilah-istilah ini ya. Operan setinggi dada, operan pantul, operan di atas kepala, operan samping. Tolong pelajari supaya tidak bingung dan bisa anak-anak membedakan satu dengan yang lain ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Ya, nah ini contohnya tadi anak-anak. Ya, contohnya tadi. Ini lemparan setinggi dada, kemudian lemparan pantul, lemparan atas, kemudian lemparan samping ya. Oke. Kemudian dalam pertandingan basket untuk usia anak-anak sekolah dasar itu pada umumnya waktunya kisaran 10 menit per kuarter. Dalam permainan basket ada berapa kuarter anak-anak? 4. Halo? 4. Ada 4 kuarter ya. Jadi dari masing-masing kuarter 4 menit ya. Seluruhnya 40 menit untuk permainan basket. Oke, kita lanjut anak-anak. Oke, sebelum lanjut ya, dari materi permainan basket, mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang Bapak sampaikan tadi anak-anak, dari materi yang Bapak sudah rangkumkan? Adakah yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya, Nak ya. Oke, masuk ke permainan bola voli. Diciptakan oleh siapa permainan bola voli? William G. Morgan. Iya, William G. Morgan ya. Kemudian teknik dasar permainan voli ini biasanya di semester di kelas 4, kelas 5 sebenarnya sudah mulai mengenal ya. Tapi biasanya sudah mulai dilanjutkan ke bentuk permainan itu di kelas 6. Hanya seperti yang anak-anak ketahui, kondisi seperti ini tidak bisa kita lakukan untuk praktek yang sesungguhnya. Tetapi paling tidak anak-anak mengerti ya dengan teori materi yang kalian harus pelajari. Di sana ada apa? Serven. Serven atas dan serven bawah. Ini yang serven, servis atau serven atas. Ya. Kemudian ini gerakan pemain voli yang sedang melakukan apa anak-anak ini? Servis bawah. Serven bawah, servis bawah. Ya. Ini gerakan apa ini? Passing atas. Passing atas. Lihat posisinya nih ya. Ya, posisi melakukan passing atas ya. Kemudian ini passing bawah ya, gerakan passing bawah di sini. Oke ya.
Selanjutnya, dalam permainan bola voli, itu dalam satu tim, saat bermain, saat bertanding, jumlahnya 6 orang. Pertanyaan Pak Guru, kalau saat bertanding, jumlah pemain seluruhnya berapa untuk pemain intinya? Halo? Jumlah pemain inti saat bermain, saat bertandingan, melakukan pertandingan berapa jumlahnya supaya bisa melakukan pertandingan? Kalau satu tim tadi berapa? 12 orang. 12. 12 orang, Pak. Kalau 2 tim berarti 12, ya kan? Kalau satu tim 6 orang berarti kalau saat bertanding seluruhnya jumlahnya 12. Oke. Ini ukuran lapangan anak-anak. Persegi panjang dengan ukuran segini ya. Dalam permainan bola voli, bola dimainkan maksimal 3 kali. 3 kali maksimal. Iya, itu maksimal. Boleh nggak dimainkan 2 kali anak-anak? Boleh. Boleh. 1 kali boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu Lebih dari 3 kali. lebih dari 3 kali. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nah. Kita lanjut anak-anak. Ya. Sebelum masuk ke permainan bola kecil, adakah yang mau bertanya tentang permainan bola voli? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut. Ya. Oke. Permainan bola kecil di dalam kegiatan di Karitas biasanya anak-anak bermain bola kecil yang sering anak-anak lakukan, yang kalian praktekkan yaitu kasti dan rondes, iya kan? Untuk kipres, waktu itu belum sempat dipraktekkan. Tetapi kipres dan kasti itu hampir sama permainannya. Termasuk tenis meja juga belum, ya, belum kita bisa praktekkan, ya. Nah, sekarang yang membedakan apa antara permainan kipres dan permainan kasti anak-anak? Yang membedakan apa antara permainan? Kalau permainan kasti, bolanya dilambungkan oleh salah satu pemain penjaga. Kalau kipres, bolanya kita lambungkan sendiri, lalu kita pukul sendiri, Pak. Oke, terima kasih. Seperti dicontoh di gambar ini, di gambar 15 ya anak-anak ya. Ini contoh ya orang yang sedang bermain apa anak-anak? Kipres ya. Dia melempar sendiri, melambungkan bola sendiri dan dipukul sendiri. Nah, yang di sebelah ini adalah contoh permainan kasti ya. Di sini ada pelambungnya nih. Ya, di sini seorang pemukul. Untuk hak memukul pasti anak-anak masih ingat ya. Untuk pemain kasti, tiap pemain berhak memukul 1 kali kecuali apa? Kecuali apa anak-anak? Pembebas. Ya, pemukul terakhir yang disebut pembebas. Pembebas berhak memukul berapa kali anak-anak? 3 kali. Nah, itu masih pintar, masih ingat. Ya, bagus. Mudah-mudahan besok nilainya setelah anak-anak persiapkan dengan baik, pelajari dengan baik, ya, bisa kalian pahami dengan baik, bisa menyelesaikan soal-soal dengan bagus dan hasilnya bagus juga, hasilnya baik ya. Oke, kita lanjut di bawahnya anak-anak. Ini untuk perlengkapan kipres. Sebenarnya ini perlengkapan kipres dan perlengkapan kasti hampir sama anak-anak ya. Bola terbuat dari karet ya, kemudian pemukulnya juga sama. Oke, tiang hinggap. Ini ada tiang hinggap pertolongan, ada
tiang hinggap yang di belakang bagian belakang lapangan ya. Oke, bentuk lapangan sama dengan kasti. Oke, kita lanjut anak-anak. Oke. Istilah-istilah dalam rondes di kelas 5 anak-anak pernah mempelajari kan? Jadi pasti anak-anak sudah bisa. Istilah-istilah dalam rondes yang biasa anak-anak lakukan, yang biasa anak-anak terapkan pada saat praktek, walaupun pada saat praktek di kelas 5 baru memulai latihan memukul bola, belum praktek bermain rondes yang sesungguhnya waktu itu ya. Oke. Dalam permainan rondes ada istilahnya picture kan? Picture. Picture biasanya ada juga yang suka sebut bowler ya. Tapi picture dan bowler tugasnya sama. Yaitu sebagai apa? Melambungkan bola. Iya, melambungkan bola. Ya. Kemudian istilah lainnya adalah catcher. Catcher tugasnya apa anak-anak? Menjaga di belakang pemukul. Nah, tugasnya menjaga di belakang pemukul. Ini antisipasi untuk seorang pemukul yang gagal memukul bolanya. Ya. Ini penjaga belakang punya kewajiban untuk menangkap bola yang gagal dipukul oleh pemukul ya. Tugasnya adalah di belakang pemukul. Oke. Kemudian strike. Strike itu istilah lambungan bola benar. Lambungan bola benar itu antara lutut sampai dengan pundak. Seorang wasit akan mengatakan strike, berarti lambungan benar. Walaupun bola tidak dipukul, tapi kalau seorang wasit mengatakan strike, berarti lambungan itu sah. Lambungan itu benar. Ya. Kemudian bas, anak-anak sudah sering dengar ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Di permainan tenis meja. Nah, ini untuk tenis meja kita belum bisa praktek ya anak-anak. Jadi baru bisa mengerti dengan pengetahuan ataupun teorinya ya. Dalam permainan tenis meja, alat-alat yang dibutuhkan apa saja anak-anak? Meja untuk permainan, bola, net, dan bat. Iya, ya. Bola. Kemudian dalam pemukul tenis meja disebut bat. Kemudian net, kemudian papan lapangan ya, papan atau meja lapangan ya. Itu untuk perlengkapannya. Untuk di bawah nomor 21 itu contoh orang yang pemain yang mau melakukan gerakan apa itu anak-anak? Orang yang mau melakukan gerakan apa ini anak-anak? Yang nomor 21? Servis dalam tenis meja. Gerakan servis dalam tenis meja ya. Oke. Kita lanjut anak-anak. Mungkin ada yang mau tanya untuk bola kecil? Sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian anak-anak, dalam atletik, ini biasanya olahraga atletik itu merupakan dasar daripada olahraga yang lain ya. Atletik meliputi lari, lompat, lempar. Ya. Lari sendiri banyak sekali ya. Lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh ya kan? Kemudian dalam lari jarak pendek menggunakan setar apa anak-anak? Lari jarak pendek menggunakan setar apa? Setar jongkok. Setar jongkok. Aba-abanya tahu ya?
Ini aba-abanya boleh dibolak-balik nggak? Siap. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Tanya nih. Siap. Bersedia. Ya. Boleh nggak seperti itu? Enggak. Nggak boleh. Aba-abanya tidak boleh dibolak-balik ya. Tetap mulai dari bersedia. Siap? Ya. Nah, anak-anak pada saat mempraktekkan waktu kalian lari jarak pendek, kalian mendengar aba-aba bersedia. Dalam gambar ini melakukan apa ini? Meletakkan kedua tangan dan kedua kaki pada permukaan lantai. Di belakang garis Start. ya, melakukan gerakan sikap jongkok ya, meletakkan kedua tangan dan kedua kaki ya. Kemudian aba-aba siap. Aba-aba siap ini ngapain ini anak-anak? Mengangkat pinggul lebih tinggi dari bahu dan kepala. Iya, betul sekali. Mengangkat pinggul lebih tinggi daripada pundak atau bahu dan kepala ya. Berat badan ini ada di kedua. Apa ini? Berat badan ada di kedua tangan. Iya, seperti sudah mau roboh ke depan ya. Oke. Aba-aba ya. Nah, ini aba-aba ya. Ini menolakkan kedua kaki dengan sekuat-kuatnya dan berlari. Ya. Nah, ini untuk start dalam lari jarak pendek ya. Cermati dengan baik ya. Pasti sudah bisa. Oke, kita lanjut. Nah, di nomor 25 ini juga teknik dasar lompat jauh. Ya. Ada awalan, tolakan, lompatan dan mendarat. Tetapi di gambar ini apa ini yang paling depan ini sayang? Halo? Ini Menolak. menolakan. Ini tolakannya dengan berapa kaki ini? Satu kaki. Ya. Kemudian ini berikutnya adalah apa nih? Yang gambar tengah. Melayang atau di udara. Melayang di udara. Kemudian yang terakhir ini ngapain ini anak-anak? Mendarat. Nah, nanti suatu saat atau besok ya, pada saat kalian praktek nanti di SMP, ini harus kalian terapkan dengan baik. Nah, ini sebenarnya di depan sini ada awalan untuk apa anak-anak? Berlari cepat. Kemudian menolakkan dengan menolakkan dengan satu kaki. Kemudian melayang di udara. Melayang di udara sesuai gaya dalam lompat jauh. Ini gayanya dalam lompat jauh yang kalian lihat di gambar ini adalah lompat gaya jongkok. Karena posisinya gaya jongkok dia. Ya. Ini gaya jongkok. Terus ini mendarat dengan menggunakan dua kaki bersama-sama. Ya. Oke. Jadi seandainya besok anak-anak ketemu materi lari, ketemu materi lompat, mungkin itu di pilihan ganda ataupun di isian singkat, ya, uraian singkat, tolong diuraikan, dijelaskan dengan baik. Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Sebelum pindah, coba siapa berani menjelaskan tentang lompat jauh.
Ayo. Sebutkan ataupun jelaskan misalnya 4 hal ya yang perlu diperhatikan dalam lompat jauh. Coba apa saja itu? Ya, yang berani. Tadi yang Bapak sudah jelaskan. Apa saja? Poin 1 apa tadi? Awalan atau berlari. Awalan atau berlari. Awalan dengan berlari dengan kuat. Kemudian apa? Selanjutnya dengan apa, anak-anak? Menolakkan kaki dengan tumpuan satu kaki. Iya, menolakkan kaki, menolakkan satu kaki dengan kuat. Ya. Selanjutnya, kemudian melayang. Melayang tadi sebenarnya dalam lompat jauh ada beberapa gaya. Ini ada gaya jongkok, ini yang sudah diterapkan di gambar ini ya. Kemudian ada gaya lenting. Gaya lenting. Anak-anak pernah dulu waktu di kelas 5 itu latihan lompat 2 langkah ke depan, 3 langkah atau 3 lompatan ke depan, tetapi tanpa awalan ya. Menirukan lompat apa itu? Lompat kata ya anak-anak ya. Iya dulu Pak. Itu lompat 3 langkah ke depan itu kan. Nah, itu gerakannya gaya lenting ya, melentingkan badan lompat ke depan ya. Kemudian ada lagi gaya jalan di udara ya kalau lompat jauh. Tetapi anak-anak cermati di dalam gambar lompat jauh ini ya, cermati. Kemudian kalau ada menemukan pertanyaan untuk menguraikan, suruh jelaskan, dijelaskan ya, bukan hanya jawab singkat. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, bisa. Oke, terima kasih. Ya, berikut kita lanjut. Ini gaya lompat tinggi. Gaya ada 4 gaya. Ini gaya gunting. Gunting. Kemudian ini gaya guling sisi. Ya. Kemudian yang berikutnya ini gaya guling perut. Ya. Ini gaya vlog. Pertanyaan Pak Guru, nak, cermati ini, cermati anak-anak. Yang membedakan gaya ini di mana? Di atas mistar. Saat di atas mistar, nih lihat, perhatikan nih. Ini membelakangi mistar. Ini gaya samping nih. Mistarnya di samping badan. Ini gaya gunting. Saat di atas mistar, gerakannya seperti gerakan gunting anak-anak. Seperti gerakan gunting itu ya. Gerakannya lompat bergantian. Oke. Kemudian gaya guling perut. Nah, ini perutnya menghadap mistar nih, ya kan? Di gambar ini. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan Pak. Pak, kelihatan Pak. Itu seorang pelompat tinggi menghadapi mistar ya. Oke, untuk lompat tinggi nanti kemungkinan kalian akan ketemu setelah di SMP, bisa kalian praktekkan itu ya. Kita lanjut anak-anak. Oke. Tolak peluru ya. Peluru yang waktu anak-anak peragakan itu bukan peluru yang sesungguhnya yang kalian peragakan. Karena kalian belum memperagakan seperti pada saat tatap muka. Bapak beri kesempatan kalian memperagakan pakai bola tenis ya. Ataupun bola apa anak-anak? Bola modifikasi ya. Bola kreasi sendiri. Tetapi bolanya yang sesungguhnya bola apa? Bola yang terbuat dari apa? Besi ya. Beneran. Besi beneran. Bolanya bulat, tidak terlalu besar, sebesar bola tenis itu kurang lebihnya, tetapi terbuat dari besi ya.
Tolak peluru termasuk cabang olahraga atletik. Ya. Oke. Anak-anak, untuk atletik, lari, lompat, dan lempar, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah Pak, jelas. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Kita lanjut untuk masuk ke materi apa? 30. Olahraga bela diri. Oh ya, olahraga bela diri. Iya, olahraga bela diri. Di situ ada apa saja? Ada taekwondo, karate, judo, pencak silat, dan lain-lain ya. Nah, pencak silat ini merupakan olahraga bela diri asli dari Indonesia ya. Aikido. Ini anak. Kemudian dalam olahraga pencak silat juga ada gerakan lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Ya. Nih contoh gerakannya. Pada saat mendekati lawan, gerak melangkahkan kaki. Pada saat menjauhi lawan, gerak melangkahkan kaki kan? Gerak melompat, meloncat ya, dalam gerakan apa? Pencak silat ada ya. Selanjutnya non lokomotor ya. Gerak tegak, kemudian kuda-kuda, memutar badan ya, dan lain-lain ya. Yang jelas ini gerakan tidak berpindah tempat ya. Yang gerak non lokomotor tidak berpindah tempat. Gerak manipulatif ya, gerak manipulatif, gerak yang ada objeknya, misalnya menendang, ya kan, menangkis, ya kan, elakan, dan lain-lain ya. Oke, induk organisasinya anak-anak sudah tahu ya, waktu kelas 5 sudah dibahas ya. Materi ini kita hanya mengulang kembali. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita dalami hari ini, besok ada yang keluar. Untuk itu pelajari dengan baik, ya, cermati dengan baik. Kalau anak-anak belajar dengan baik, dengan bagus, pasti hasilnya bagus ya. Dengan catatan anak-anak mau belajar. Oke. Manfaat olahraga pencak silat: menjaga kebugaran jasmani, melatih fokus, konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi nanti tahu-tahu ketendang, ya. Jadi sasaran nanti. Orang olahraga bela diri dia ngelamun, tahu-tahu kena serangan dari lawan, ya. Ini harus fokus, harus melatih konsentrasi. Menambah rasa percaya diri, tidak perlu takut, ya. Atau untuk membela diri dari hal-hal yang kurang baik atau kejahatan, ya. Menambah rasa percaya diri atau untuk membela diri dari hal-hal yang kurang baik. Kalau misalnya badan anak-anak bugar, sehat, anak-anak pasti bisa berlari dengan cepat. Ya. Berlari dengan cepat itu bukan berarti takut, tetapi itu untuk membela diri. Kalau sekiranya ada hal yang kurang baik untuk keselamatan, boleh anak-anak berlari menghindari diri, ya. Tetapi bukan berarti apa ketakutan, bukan. Percaya diri dengan berlari, menghindari. Kalau kejahatan yang tidak bisa dilawan, kalian ya jangan karena udah latihan taekwondo terus ada penjahat terus kalian pura-pura jadi pahlawan, dan nggak bagus, ya. Ya. Untuk membela diri di saat anak-anak terpaksa. Kemudian menambah rasa percaya diri dengan anak-anak melakukan latihan olahraga bela diri, pasti akan muncul rasa percaya diri. Ya. Di rumah sendiri jangan takut. Ya. Jangan hanya ditinggal keluar sama bapak mamanya, ketakutan di rumah sendiri. Itu menjadi nggak bagus itu, ya. Oke. Meningkatkan
koordinasi tubuh menjadi bagus ya. Oke, contoh. Oke, anak-anak. Untuk berikutnya kita masuk ke contoh gerak latihan kebugaran untuk jantung ya. Gerakannya misalnya apa anak-anak di sini? Jalan kaki, lari, berenang, yoga, bersepeda. Oke, nah itu contoh-contoh ya. Yang penting olahraga ini bisa kalian lakukan dengan teratur. Olahraga apa saja bisa kalian lakukan dengan teratur, itu akan bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Tetapi kalau olahraga dilakukan tidak teratur, kemudian di saat berolahraga melakukan dengan berlebihan, itu juga tidak baik untuk kebugaran tubuh anak-anak. Kemudian saya terang, ini gerakan lari bolak-balik. Ya, ini adalah untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Lari bolak-balik membentuk angka 8 ya. Seperti angka 8 itu larinya ya. Waktu kemarin belum sempat kita praktekkan, tapi mudah-mudahan dari pengetahuan ini nanti pada saat di SMP kalau ada kesempatan untuk mempraktekkan, anak-anak sudah tidak asing lagi ya. Oke, kita lanjut anak-anak ya, supaya waktunya cukup. Oke. Nah, contoh gerakan dengan roll depan ya. Contoh gerakan roll depan. Anak-anak sudah melakukan senam lantai kan? Sudah. Anak-anak sudah pernah mempraktekkan senam lantai kan di kelas 5? Sudah. Yang pernah anak-anak praktekkan di kelas 5 apa waktu itu? Kayang. Kayang sama apa? Depan. sikap lilin. Roll depan sudah kan? Ya. Roll depan sudah. Sikap lilin. Kemudian kayang sudah kan? Sikap lilin itu sudah sebagian mempraktekkan tapi belum semua rata ya waktu itu ya Nak ya, baru untuk beberapa anak ya kalau tidak salah ya. Atau sudah semua sikap lilin semua? Sudah belum waktu itu? Kayaknya sudah semua Pak, udah materi lama. Oke ya, tapi sudah bisa dipahami ya anak-anak ya. Kita lanjut anak-anak. Kemudian untuk yang 40 sudah tahu tuh anak-anak pasti sudah tahu ya. Itu bukan kasur namanya. Kalau dalam olahraga senam bukan kasur. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada tersedia di sana lembar jawab pilihan, ada kasur, ada matras. Jangan jawabnya kasur ya. Nanti wah, di rumah aku gulingnya pakai kasur, tapi dalam senam disebutnya bukan kasur, disebutnya apa anak-anak? Disebutnya apa? Matras. Matras. Nanti kalau nyebutnya kasur tuh beda. Kecuali kalau latihan di rumah nggak apa-apa. Nah, anak-anak, di saat kalian roll depan, saat kalian melakukan roll depan, itu kan kalian sebelumnya sudah Bapak jelaskan kan? Nah, setelah dijelaskan kalian praktek. Di sini ada urutannya. Perhatikan. Melakukan sikap jongkok, naik di atas matras ya. Ini naik di atas matras, melakukan sikap jongkok dan meletakkan kedua tangan di atas matras ya. Nah. Naik kemudian selanjutnya mengangkat pinggul. Ya, mengangkat pinggul dan menempelkan dagu di dada, ya, di leher bawah atau dada, ya, supaya apa? Terbentuk tubuh kita seperti bulatan, sehingga nanti akan hasilnya melakukan gerak guling ke depan dengan sempurna. Selanjutnya
Menekuk kedua tangan bersama-sama. Anak-anak pernah menyaksikan menekuk dua tangannya ini tidak bersama-sama kan? Pernah nggak waktu kalian praktek? Kalau nekuknya ini tidak bersama-sama berarti gulingnya nanti tidak sempurna. Nah ini kalau startnya mulai awalnya jongkok, ya, start awalnya jongkok, diakhiri dengan gerak sikap apa ini anak-anak? Gerak sikap jongkok juga ya, sama. Oke, kita lanjut. Kayang ya. Membentuk busur yang bertumbuh pada kedua tangan. Nah, ini kayang anak-anak juga sudah pernah praktek ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Oke. Senam ya, kita masuk ke senam. Senam yang dilakukan dengan iringan musik ya, disebut senam irama. Itu sudah bisa. Iya, ini sudah bisa. Anak-anak dalam senam 1000 ada berapa urutannya? Ada berapa tahap urutannya? 3. Pemanasan, Tiga, inti, ya? pendinginan. Itu kan sering anak-anak pada saat latihan awal dulu, itu kan kalian latihan bagian pemanasan dulu, kemudian bagian inti, terakhir bagian pendinginan ya, kemudian baru dipadukan ya itu ya. Jadi urutannya diingat-ingat ya, pasti kalian nggak lupa. Oke. Gerakan yang dipadukan menggunakan irama akan menghasilkan gerak yang harmonis antara gerak dan irama. Ya, antara gerak dan irama akan sesuai, harmonis ya. Tidak geraknya kemana, irama musiknya kemana, nanti jadi tidak bagus ya. Oke. Ini contoh lagu-lagu yang dapat digunakan atau yang dapat digunakan untuk iringan ya, termasuk dalam senam irama, aerobik, senam cibuyung, poco-poco, ritmik. Yang jelas ini senam yang dilakukan dengan iringan musik ya nak ya. Oke, kita lanjut. Oke, senam ada pertanyaan anak-anak? Jelas, Pak. Yang lain? Oke, terima kasih. Kita masuk ya nak ya. Kita masuk ke berikutnya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya untuk kita memperdalam materi ya. Dalam renang ada 4 gaya, pasti semua bisa. Oke, sekarang Bapak tanya. Ciri-ciri dari renang gaya bebas. Siapa yang bisa silakan? Halo? Halo? Ciri-cirinya. Sekarang anak-anak bisa lihat di situ. Badannya menghadap kemana? Badan telengkup. Permukaan air. Iya, badannya menghadap ke permukaan air. Ya. Pertanyaan berikutnya. Tangannya digerakkan bersama-sama atau bergantian? Bergantian. Nah, ya. Sekarang nih, pengambilan napas lewat depan atau lewat samping? Lewat samping, ya. Kakinya digerakkan bersama-sama apa bergantian di sini? Bergantian. Bergantian. Nah, ini tadi contoh ciri-ciri renang gaya bebas. Ya. Nah, ini renang gaya bebas sama renang gaya yang membedakan apa anak-anak? Siapa? Posisi badannya, Pak. Kalau yang gaya bebas itu telengkup. Kalau yang gaya punggung itu menghadap ke atas. Oke. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua.
Coba Cara kalian mengambil peragakan. napasnya. Pengambilan nafas ini bebas ini kalau yang renang gaya punggung. Yang penting jangan pada saat tangan mau diangkat kalau mau diangkat jangan ngambil nafas, nanti airnya mercik ke hidung kita. Kalau mercik ke hidung kita akan mengganggu pernapasan ya. Terus cermati gerakan tangannya antara renang gaya bebas dan renang gaya punggung. Beda enggak? Beda. Beda. Kalau renang Kalau gaya gaya punggung menariknya ke atas, Pak. Kalau gaya bebas menarik ke dalam permukaan air laut. Iya, ini ke atas, ke belakang nariknya kan? Atas ke belakang nariknya. Tetapi kalau renang gaya bebas ini ke depan ya. Ya, jelas baru tarik. Bisa dibedain ya Nana ya. Oke, lanjut. Renang gaya kata. Ya. Di sini posisinya tangan maju ke depan, kemudian menarik. Ya. Pelajari di rangkuman. Tetapi anak-anak bisa cermati di gambar. Ya. Itu untuk gerak kaki ya, cermati ini. Ya, untuk mendorong ya supaya badan ke depan dihentakkan nih ya. Dorongkan agak keluar kakinya ya. Lanjut gerak kupu-kupu. Nah, ini gerakan kedua kaki digerakkan bersama-sama. Sama dengan renang gaya kata, renang gaya dada. Ya. Ini kakinya sudah digerakkan bersama-sama atau bergantian anak-anak? Bersama-sama. Bersama-sama. Ya. Gerak tangan dalam renang gaya kupu-kupu, tangannya digerakkan bergantian atau bersama-sama? Bersama-sama kayak. Renang gaya kupu-kupu digerakkan bersama-sama apa bergantian? Sama-sama. Sama. Oke, kita lanjut anak-anak. Oke. Gerakan latihan kebugaran untuk melatih lengan atau tangan ya. Push up. Ya. Gerakan push up seperti ini. Tetapi gerakan push up ini kan bisa kalian jelaskan, uraikan ini. Ya. Kalau bentuk soalnya nanti jawaban singkat, pilihan ganda, mungkin tidak banyak kesulitan anak-anak. Dengan melihat gambar ini udah tahu ini gerakan apa? Push up ya. Nah, kalian kalau misalnya ketemu pertanyaan atau suruh menjelaskan, nah misalnya gerakan apa saja untuk melatih otot tangan atau otot lengan. Nah, anak-anak bisa sebutkan. Kalau suruh nyebutkan berarti tinggal nyebutkan ini anak-anak. Kalau misalnya suruh nyebutkan. Tetapi kalau suruh jelaskan, push up. Nah, ini dijelaskan. Gerakan dengan posisi. Kenapa tadi nangis? Telungkup. Dengan posisi badan telungkup. Kedua tangan dan kedua kaki menahan, menopang badan kita. Digerakkan naik, turun dengan posisi badan lurus. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Kalau misalnya suruh nyebutkan, tidak suruh jelaskan, berarti cukup sebutkan ini. Ya. Tapi seandainya ada ketemu soal, suruh jelaskan, berarti dijelaskan dari push up itu posisi badannya bagaimana. Jelas ya? Yes. Ya, Pak. Oke. Sekarang yang pull up. Sama. Posisi badan tergantung pada
Ini bisa disebut palang sejajar juga, palang tunggal bisa disebut gawang juga bisa, tergantung pada gawang, tergantung pada apa, palang tunggal ya. Kemudian badan diangkat ke atas ya, seperti di gambar kedua nih. Narik ke atas, kemudian turun lagi, naik lagi. Ya, digerakkan naik turun bergantian. Ya. Ini untuk melatih otot lengan atau otot tangan ya. Ini gerakan apa anak-anak? Yang ketiga. Halo? Plank. Iya, gerakan plank. Posisi badannya bagaimana? Telungkup. Tangannya bagaimana anak-anak? Tangannya ini ditekuk nih. Ya, tangannya ditekuk, badannya lurus ya. Oke, bisa dipahami anak-anak dari 3 gambar ini? Bisa, nah, Pak. nanti kalau misalnya anak-anak ketemu soal, suruh menjelaskan, berarti anak-anak silahkan sebutkan ciri-cirinya. Push up seperti apa? Ya. Pull up seperti apa ciri-cirinya? Kemudian plank seperti apa ciri-cirinya? Kalau hanya suruh nyebutkan, berarti hanya cukup nyebutkan seperti yang Bapak tuliskan di sini. Tapi kalau suruh jelaskan, tolong dijelaskan, diuraikan. Bisa dibedakan, bisa mengerti perbedaannya anak-anak. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Di dalam sekolah ada pelayanan kesehatan. Biasanya dilakukan di mana anak-anak? UKS. UKS. Ya. Usaha kesehatan sekolah. Usaha pelayanan yang dilakukan sekolah biasanya dilakukan di ruang UKS ya. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan kemampuan hidup sehat. Kemudian menciptakan suasana lingkungan yang sehat. Berikutnya, sasaran UKS adalah peserta didik dan semua warga sekolah supaya menjadi sehat ya. Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan sekolah ini ada dokter kecil, ada PMR, ada PMI sebenarnya ya. Ini ada PMR itu Palang Merah Remaja, ya. Ada PMI, Palang Merah Indonesia, ya. Organisasi yang bergerak di kesehatan lingkungan sekolah ya. Kalau di SD dokter kecil ya anak-anak ya. Kalau di SMP biasanya sudah ada PMR, Palang Merah Remaja, ya. Oke. Tugas dokter kecil apa saja anak-anak? Menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Coba. Oke. Bisa dibantu salah satu sebutkan namanya untuk membantu membacakan. Ayo, salah satu coba. Siapa bisa bantu? Orin mana? Orin? Samuel? Ya, Pak. Tugas boleh dokter bantu Pak Guru, nak? Ya, Pak. Boleh bantu, nak? Boleh, Pak. Tugas dokter kecil adalah menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Yang kedua, mengajak teman untuk berperilaku sehat. Yang ketiga, menjaga dan menjadi contoh untuk menjaga lingkungan sekolah bersih. Keempat,
menjadi contoh dalam keluarga untuk hidup sehat dan bersih. Oke, nah itu tugas seorang dokter kecil ya. Nah, coba nanti anak-anak cermati, kalian pelajari supaya paham ya tugas seorang dokter kecil. Ini contoh-contoh yang Bapak berikan untuk tugas seorang dokter kecil ya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk teman-temannya, juga untuk keluarganya ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Oke. Nah, ini untuk alat reproduksi anak-anak sebenarnya sudah pelajari ya di kelas 6. Sudah dipelajari tuh anak-anak ini? Sudah Pak, materi IPA. Materi IPA di kelas 6 ada kan? Sudah Pak. Dipelajari dengan baik ya. Oke. Kita lanjut untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular. Apa yang membedakan? Atau mungkin di sini ada yang mau ditanyakan di alat reproduksi? Udah jelas anak-anak? Ini Pak Guru buatkan dengan singkat, tetapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Bisa ada yang mau ditanyakan untuk yang alat reproduksi? Jelas Pak. Oke, cukup. Kita lanjut ya nak ya. Tadi Halo? suara saya kedengaran nggak Pak? Ini siapa, suara siapa sayang? Jungri, soalnya tadi saya ke reconnect. Suaranya jelas banget nak. Ada yang mau ditanyakan nak? Pak. Enggak Pak. Mati. Oke, udah jelas ya nak ya. Suara Pak Guru apakah bisa didengar dengan jelas anak-anak? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya kalau gitu ya. Ini pelajaran IPA sudah pasti ini sudah tersampaikan oleh Bu Bina dengan jelas ini ya. Kita lanjut di penyakit menular. Ini penyakit menular di kelas 5 juga sudah pernah. Di kelas 6 mungkin Bu Bina juga sudah pernah mengulas kembali ya. Nah, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Yang membedakan kan anak-anak sudah tahu ya. Kalau penyakit menular, coba Orin, penyakit menular itu apa saja? Maaf. Penyakit menular itu pengertiannya apa, Nak? Orin? Penyakit yang dapat menular dari penderita ke orang lain. Iya, dari satu orang ke orang yang lain ya. Contohnya yang sekarang ini apa? Corona. Iya, COVID ya. Tetapi bukan hanya COVID, orang yang bersin karena flu, mungkin orang yang di sekitarnya tidak lama kemudian juga akan bisa terkena flu. Kalau misalnya orang yang bersangkutan imunnya kurang bagus, ya bisa tertular ya. Tapi kalau imun kita kuat, biasanya tidak langsung ya. Tetapi walaupun imun kita kuat, merasa kuat, tetap kita harus selalu jaga diri kita, apalagi dengan COVID ya, harus sangat hati-hati ya. Ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin saudaranya terkena penyakit COVID ini, ya mudah-mudahan segera sehat, bugar kembali anak-anak ya. Kita lanjut. Ya, contoh penyakit menular ada kadas, pudis, herpes, influenza, malaria, DPD, ya, corona dan lain-lain. Penyakit menular banyak banget ya. Oke, penyakit menular pasti sudah bisa ya. Kita lanjut. Ya, contoh penyakit tidak menular ada jantung, rabun senja, kemudian amandel, ya, diabetes, ya, kemudian katarak, kegemukan, obesitas ya anak-anak ya. Obesitas menular nggak anak-anak? Tidak. Tidak menular. Kemudian
Ya, masih banyak lagi ya penyakit yang tidak menular ya. Anak-anak pasti bisa menyebutkan ya. Itu hanya contoh yang tadi Bapak berikan ya. Oke. Cara mencegah penyakit atau cara mencegah penularan virus corona. Nah, sekarang ini kondisi bangsa-bangsa di seluruh dunia baru bersama-sama untuk mengatasi penyakit corona ya, virus corona ini ya. Jadi anak-anak juga harus tahu, harus bisa ya berpartisipasi, terlibat langsung untuk bisa jaga diri. Caranya seperti apa? Caranya seperti 5M ya. Memakai masker yang benar ya. Kalau misalnya anak-anak ketemu materi pilihan ganda, mungkin pakai masker yang benar, pakai masker di leher, pakai masker di dagu. Nah, itu harus cermati. Jangan hanya pakai masker. Pakai masker yang benar ya. Di sini nanti anak-anak bisa lengkapi. Ya. Ini yang Bapak tunjuk kelihatan nggak? Jelas nggak anak-anak? Kelihatan, Pak. Oke. Ya. Memakai masker dengan benar. Ya, anak-anak ya. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Intinya seperti ini. Nanti anak-anak kalau bahasanya pasti 1-2 berubah tidak masalah. Yang penting intinya anak-anak tahu ya. Kemudian menjaga jarak minimal. Menjaga jarak minimal berapa meter? 1 meter. Ya, 1 meter minimal. Misalnya nih, kalian sudah lama nggak ketemu teman. Boleh nggak langsung bersalaman atau berpelukan? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bukan berarti anak-anak menjauhi teman, bukan. Tetapi kita wajib waspada. Kita tidak tahu teman kita, saudara kita, tetangga kita itu dalam kondisi sehat apa tidak, atau pembawa virus apa tidak. Jadi anak-anak harus pinter-pinter jaga diri ya. Nah, 1, 2, 3. Kemudian menjauhi kerumunan. Anak-anak kalau misalnya ada teman-teman, ada orang-orang yang sedang berkerumun, jangan justru ikut-ikutan berkerumun. Jangan ikut-ikutan ngumpul. Tidak tahu di antara yang ngumpul itu tidak kelihatan virusnya sedang di mana, ya kan? Nah, jadi tidak usah ikut-ikutan berkerumun, menjauhi kerumunan, dan tidak ikut-ikutan bergabung dalam kerumunan, ya. Mengurangi mobilitas, maksudnya kalau tidak ada kepentingan, anak-anak tidak perlu kemana-mana, ya, tidak perlu mencari kegiatan kalau tidak ada hal yang penting, ya. Nanti kalau kondisi sudah normal, sudah baik, silahkan anak-anak bisa beraktivitas kembali secara normal, ya. Oke. Kemudian di sini adalah untuk menjaga kesehatan tubuh kita harus menghindari merokok, narkotika, narkoba, minuman keras, dan nafsa, ya. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa menjaga kesehatan kalian, tidak terpengaruh dari hal-hal yang kurang baik, ya. Jadi anak-anak harus pintar-pintar jaga diri, harus pintar-pintar membentengi diri dari hal yang
anak-anak lihat ada di sekitar kita, misalnya merokok. Merokok ini sering anak-anak jumpai ya. Dari merokok, kemudian nanti asap yang kalian hirup itu juga akan berdampak untuk kesehatan kalian. Kalau kalian tidak merokok tapi menghirup asap rokok, itu termasuk perokok pasif. Tidak merokok tapi menghirup asap rokoknya. Kalau perokok langsung namanya perokok aktif. Aktif. Ya. Jadi anak-anak harus pintar membentengi diri ya anak-anak ya. Kalau kalian sayang dengan diri kalian masing-masing, sayang dengan keluarga kalian masing-masing, jangan pernah kalian punya pikiran atau punya keinginan untuk hal-hal yang tadi Bapak sebutkan. Tidak perlu kalian bergaya, ya. Tidak perlu kalian terpengaruh dengan teman-teman yang kurang baik, ya. Nggak usah ikut-ikutan merokok, nggak usah ikut-ikutan coba-coba minuman keras, tidak perlu, ya. Kemudian NAPSA, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, ya. Oke. Nah, perilaku yang baik, ya, perilaku yang baik untuk menjaga kesehatan kita agar terhindar dari nafsu. Apa saja? Kita harus rajin berdoa, beribadah. Ya, kita harus rajin berdoa, beribadah, meningkatkan iman kita kepada Tuhan, ya. Kita harus bertakwa kepada Tuhan, ya. Kemudian menghindari, ya, seperti yang tadi Bapak udah sebutkan, udah jelaskan. Jangan pernah kalian mencoba-coba merokok. Jangan pernah kalian mencoba-coba minuman keras. Ini akan merusak diri kalian, anak-anak. Akan merusak organ tubuh kalian. Dan juga akan merusak orang-orang yang akan ada di sekeliling kalian. Dengan merokok kalian akan mengeluarkan asap. Asap akan dihirup oleh orang lain. Orang lain akan terkena dampaknya. Kalau anak-anak sayang dengan orang tua kalian, sayang dengan diri kalian, sayang dengan orang-orang yang kalian cintai, hindari merokok, ya, hindari merokok, hindari minuman keras, hindari hal-hal yang kurang baik, ya. Kemudian berani menolak. Mungkin kalau ada iseng teman menawari iseng merokok, kalian harus berani untuk menolak. Mungkin sekarang kalian belum pernah, ya, ditawarin teman. Nanti kalau mungkin di SMP, di SMU, Bapak pesan anak-anak, ya, walaupun Pak Tati sudah nggak dampingin kalian, nggak mengajar kalian, anak-anak tolong, ya, jangan coba-coba untuk merokok ataupun tertarik dengan minuman keras atau coba-coba narkoba. Ini sangat berbahaya untuk masa depan kalian, ya. Begitu ya anak-anak, ya. Ya Pak. Anak-anak harus bisa pintar menjaga diri, harus berani menolak. Menolak apa? Hal-hal yang kurang baik, seperti tadi yang Bapak udah jelaskan. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa mewujudkan impian kalian. Impian kalian pasti kalian masing-masing punya luar biasa, kan? Nah, untuk mewujudkan itu, ya, kalian harus pintar-pintar jaga diri. Dan juga harus pintar-pintar menyiapkan diri dengan baik. Dengan apa, anak-anak? Dengan belajar yang tekun. Bisa dimengerti, anak-anak? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa dan jelas apa yang tadi Bapak Bisa, sudah Pak. jelaskan. Bisa, Pak. Terima kasih, ya. Bisa, Pak. Oke. Mungkin dari
apa yang tadi Bapak jelaskan? Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah jelas, sebentar anak-anak ya. Nanti kalian pelajari untuk materi tadi yang Bapak jelaskan dari rangkuman, yang Bapak berikan di classroom tanggal 22 April ya. 22 April. Kemudian pelajari juga dari kisi-kisi soal ya. Dari kisi-kisi soal pelajari dengan baik supaya kalian bisa apa? Bisa sedikit banyak mengerti. Ya. Menggabungkan dari kalau kalian sudah belajar dari apa? Dari rangkuman tadi, kemudian anak-anak bisa mencermati dari kisi-kisi soal yang Bapak berikan, ya. Oke, ini dari kisi-kisi soal. Bapak kirim di classroom, ya, PJOK tanggal 22 April, ya. Oke. Coba anak-anak. Materinya sepertinya tadi Bapak udah jelaskan semua ya. Sepak bola, ya. Identifikasi tentang gerak lokomotor, non-lokomotor manipulatif ya. Tadi sudah dibahas ya. Kemudian bola basket, ya. Bola basket, bola voli, ya. Kemudian permainan kasti sudah ya. Permainan kipres sudah, ronde sudah, tenis meja sudah, atletik, lari lompat lempar, tolak peluru, lompat jauh, ya, lari jarak pendek, bela diri, kemudian kebugaran jasmani, ya, senam lantai juga sudah. Sudah, Pak. Senam irama atau senam berirama. Senam irama atau senam berirama itu sama ya anak-anak ya, supaya nggak bingung ya. Senam irama, senam birama itu sama. Oke. Aktivitas renang. Tolong pelajari untuk aktivitas renang. Ciri-ciri masing-masing gaya ya. Masing-masing gaya cermati di rangkuman ada ya. Oke. Kemudian sajikan ilustrasi tentang aktivitas hiji tertentu dari mampu menjelaskan penyebab cedera. Nah, ini misalnya di sini nak nih yang poin 9 ya. Anak-anak yang Bapak tunjuk kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Pak, jenis cedera. Oke. Orang yang olahraga cedera itu cenderung biasanya diawali mulai pemanasan yang tidak benar. Ya. Olahraga yang tidak melakukan pemanasan, didahului dengan pemanasan, ataupun olahraga pemanasannya tidak cukup. Ya. Bisa juga sudah pemanasan tetapi olahraganya berlebihan anak-anak. Nah, ini juga bisa berakibat cedera, ya. Kalau tidak pemanasan, misalnya mau berenang, ya, kemudian apa? Mau berenang, kemudian mau olahraga lari, mau olahraga aktivitas yang agak berat tanpa pemanasan, nanti bisa mengakibatkan hal-hal yang kurang baik ya. Selanjutnya penyakit menular sudah. COVID, nafsa sudah. Oke. Sudah bisa dipahami anak-anak apa yang tadi Bapak sudah sampaikan? Bisa, Pak.
Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, anak-anak, perlu Bapak ulangi kembali ya. Tadi yang Bapak sampaikan jumlah soalnya berapa tadi anak-anak? 35. 35. Cermati ya soal-soalnya, pahami soal-soalnya dengan baik. Tidak perlu terburu-buru. Jangan sampai baru waktu 1 jam udah selesai, udah santai-santai. Tapi waktunya sisa banyak. Ternyata hasilnya tidak maksimal. Nanti kalian akan menyesal ya. Kemudian yang 5 soal itu menjelaskan uraian ya, uraian singkat. Kalau suruh menjelaskan uraian singkat, ya diuraikan, bukan hanya disebutkan. Ya, bisa dimengerti, bisa dipahami bedanya anak-anak. Bisa, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya, tadi yang Bapak suruh pelajari, anak-anak, dari rangkuman terakhir yang Bapak kirim tanggal berapa di classroom? 22 April. 22 April. Di situ ada rangkuman materi, kemudian ada kisi-kisi acuan membuat soal ya, kisi-kisi ya, kisi-kisi soal. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang Bapak sudah sampaikan anak-anak? Tidak, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, tolong setelah ini bagi yang belum makan siang, yang tidak menjalankan puasa ya, yang tidak menjalankan puasa dan belum makan siang, silahkan makan siang dulu. Bagi anak-anakku yang saat ini sedang melaksanakan puasa, selamat menjalankan puasa. Semoga diberi kelancaran sampai akhir ya, sampai sukses ya, sampai pada hari kemenangan ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Persiapkan untuk besok pagi dengan baik supaya hasilnya maksimal, supaya hasilnya bagus. Ya. Di sini jumlah murid Karitas kelas 6 sebenarnya ada 121 kalau tidak salah. Betul ya Bapak Ibu? Betul ya Bu Yuni ya? Kalau tidak salah ada 121. Tetapi ini yang gabung hanya 81 ya. Betul ya Bu Yuni? Jumlah anak kita itu kelas 6 121 ya Bu Yuni ya? Ya, berarti ada sebagian yang belum gabung atau tidak gabung. Anak-anak, boleh nanti dimotivasi teman-teman yang tidak ikut ya. Suruh belajar ya, diajak belajar supaya memahami, bisa menyiapkan untuk besok dengan baik. Oke ya? Oke? Pak. Ya, terima kasih untuk semuanya. Jaga kesehatan, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik. Ya. Sementara ini jangan bermain HP dulu, jangan main HP dulu. Ya. Tinggal 2 hari kalian gunakan dengan bagus. Tapi bukan berarti nanti setelah selesai ujian hari Kamis terus ke anak-anak terus main HP terus, bukan seperti itu maksud Pak Guru ya. Tetapi anak-anak tetap gunakan waktu untuk hal-hal yang positif. Oke anak-anak ya. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum selesai. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Yuni, Bu Bina, Mr. Damas, Pak Herman, Pak Victor. Mr. Damas kebetulan tidak gabung ya.
Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih anak-anak yang sudah berkenan bergabung untuk mendalami materi. Semoga apa yang kita siapkan hari ini, besok anak-anak bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik. Dan semoga nanti anak-anak menjadi anak-anak yang bisa mewujudkan impiannya dengan mulai dari tingkat sekolah dasar ya, dari SD ini. Terima kasih untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan dan untuk selalu. Terima kasih Pak Tadi. Untuk selalu jaga diri. Terima kasih Pak Victor, Bu Bina, Bu Yuni, Pak Herman. Terima kasih Kita Pak tutup Tadi. dulu dengan berdoa. Terima kasih Pak Tadi. Oke, terima kasih Samuel, Abner, Terima kasih Pak. Oni. Yang tutup doa siapa Samuel? Ya, terima kasih Pak Tadi atas materi yang disampaikan. Sekarang saya menawarkan lagi bagi yang ingin memimpin doa penutup. Saya bersedia. Fani Fani, bersedia? Ya, Oke, silakan Fani. Terima kasih. baik teman-teman dan Bapak Ibu guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih kami sudah boleh diizinkan mengikuti Zoom pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan segala aktivitas kami Tuhan. Berikan supaya aktivitas kami juga Tuhan dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Dan tolong berkati kami akan belajar juga Tuhan. Berikan supaya kami dapat menyerap apa yang guru kami sampaikan kepada kami dan kami dapat menerapkannya besok di ujian sekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Fani. Terima kasih. Terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih Pak Tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semuanya. Terima kasih Pak Tadi. Oke. Terima kasih Pak Tadi. Dadah. 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 Terima kasih Pak Herman, Bu Yuni, Bu Bina, Pak Victor. Pak Herman, Bu Juni. Terima kasih sama-sama. Sama-sama, terima kasih. Dadah. 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 Oke. Semua sukses.